Ada lagi itu. Yang baru masuk silakan sembahyang sunat. Yang sudah, ayo ke depan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin saudara, kemarin kita membaca hadis tentang masalah syaitan ini kalau mendengar orang azan kabur dia sampai terkentut-kentut. Ya. Nanti kalau sudah azan sudah selesai, dia balik lagi untuk menggoda pikiran-pikiran orang yang mau sholat. Sampai Nabi katakan, sesuatu yang tidak terlintas di dalam hati kita, kalau sudah kita berada di waktu sholat, datang tuh semua. Ada aja tuh, apa aja yang gak terlintas, ada. Kemudian saudara, hadis yang kedua kemarin kita pernah baca, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 6 macam. Jadi kata Nabi, iza laqaitahu fasallim alaih, bahwa apabila kita bertemu dengan seseorang, kita kenal atau enggak kenal, di sana ada ajaran buat kita mengucapkan salam. Nah, kita. Ya. Terutama juga kita kalau di rumah kita mau pulang dari mana-mana, kita biasakan belajar berusaha untuk mengucapkan salam. Karena juga ada ajaran la tadkhulu buyutakum qabla salam, janganlah kalian masuk sebelum mengucapkan salam. Nah saudara, jadi kita diajarin kemarin dengan hadis, ya, bertemu dengan tahanan assalamualaikum. Biasanya kan kita nggak terbiasa begitu. Kalau di Arab itu masya Allah biasa ketemu orang assalamualaikum, udah assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan. Nah kalau ada kesempatan-kesempatan, kata Nabi pula membawa keuntungan, apabila kalian bertemu dengan seseorang, kemudian kalian berjabatan tangan, ya, maka orang tersebut akan mendapat ampunan dari Allah selama dia belum berpisah. Salaman sebagaimana sudah kita biasakan, ya. Kalau salaman pendemit, sekarang bukan salaman, itu nonjok, ya, nonjok. Yang Nabi bilang kalau kau udah ketemu bersalaman, kau akan mendapat ampunan. Kalau nyikut, ya barangkali nggak dapat, saudara. Menyikut ini sesuatu pekerjaan, kelakuan orang yang nggak suka dengan orang lain.
sikut tek gitu ya, atau dia tonjok dengan bulut ini. Nah itu saudara, saking takutnya manusia itu di tahun ini ya, banyak virus menganggap tangan kita ini banyak penyakit. Jadi kalau bersentuhan, jadi penyakit. Padahal orang tersebut, kalau apalagi terutama masuk masjid, udah cuci tangan, udah berwudu ya. Jadi jangan takut saudara. Sebagaimana saja yakinlah bahwa semua itu kehendak Allah. Kita harus berani dan mampu meyakini orang bisa sakit ya, itu bagaimana kehendak Allah. Maka kemarin kita baca kata Nabi, ajaran kita kalau bertemu dengan siapa saja diajarkan kita disuruh memberi salam, nggak usah malu-malu. Tapi yang biasanya canggung ya. Tapi udah kebiasaan kita, baru assalamualaikum. Gitu. Jadi ya bapak juga sebentar kalau pulang sudah tahu salam itu adalah doa. Jadi kalau masuk rumah perlu ucapkan salam. Ya kah? Jadi kalau istrinya tanya, kok tumben mas? Biasanya sampean kalau masuk rumah nggak pernah salam. Ya kan? Nah, biarin ini kita bilang gitu. Ya kita jawab, saya baru dengar hadis. Ya, baik masuk rumah, mau bertemu orang, kita diperintahkan untuk berdoa, mengucapkan salam. Dan dia pun mendoakan kita. Terus wa iza da'aka fa'ajibhu. Nah, apabila dia diundang, ya, maka datanglah kalian kepada orang yang mengundang itu. Yang ketiga kata Nabi, wa idzastan sahaka fansah lahu. Jadi apabila ada orang minta nasihat kepada kita, ya kasih nasihat. Itu kewajiban kita antara kita dengan muslim lain. Yang keempat kata Nabi, wa iza atasa fahamidallah fasammaituhu. Ya. Jadi saudara, apabila kita berbesing, berbangkis, biasakan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang nggak terbiasa kita berbasing, cuh. Nah, gitu ya. Coba usahakan. Nanti ada sunahnya. Orang yang berbasing itu membaca alhamdulillah, maka orang yang mendengar sunnah diajarkan kita ucapin apa? Yarhamkumullah. Ya. Mudah-mudahan kamu itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbangkis jawab lagi, yahdina wa yahdikumullah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan saya dan tunjukkan kamu. Ini saudara, begitu indahnya ajaran-ajaran daripada syariat agama yang kita yakini agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Ini mulia, Islam ini tinggi, maka kita jaga nama keislaman. Andai kata pun kita tidak menjaga, Allah udah jaga. Tapi alangkah bagusnya dan baiknya, sempurnanya kita sebagai penganut harus perlu kita jaga. Ya, maka ajaran-ajaran Islam yang begitu indah upayakan saudara. Ya, sering saya katakan, nah ini saya juga ingin menyinggung-nyinggung pada saudara-saudara. Di dalam Islam yang begitu mulia, Islam yang begitu bagus, Islam begitu tinggi, maka kita sebagai penganutnya harus baik. Harus punya tata cara, akhlak. Kita beribadah kepada Allah. Cara berpakaian manakala kita melakukan sholat, ini harus kita upayakan
sesuai dengan ajaran syariat Islam. Itulah yang kalimat wa iza marida fa'udhu wa iza mata fa'atbithu. Kata jika dia sakit, jenguklah dia. Ya. Jadi ada teman sakit, tetangga liatin, doakan. Ya. Nah, tata cara kita melihat orang sakit, jangan kita takut-takutin. Situ kemarin tuh, nah umpamanya sakit begini nih, mati dia. Jangan. Ada tata cara. Ya, di dalam kita menjenguk sakit. Kalau sekarang orang sakit nggak boleh dilihatin, nggak boleh dijenguk, saking takutnya lagi, ya kan? Nah, tata cara bagaimana? Sabar Pak, saya doakan mudah-mudahan kamu sampean panjenengan Gusti Allah paringi sehat, sabar. Penyakit yang diderita sampean ente sabar, itu pun akan mengurangi dosa kita. Udah jelas setiap Allah cinta kepada hambanya, Allah berikan kesabaran, ujian sakit, ujian macam-macam. Jadi kita datang ngeliat, Nabi bilang tugas kita antara satu dengan yang lain, sesama orang muslim, manakala mereka mendapat sakit, ada sunnahnya diperintahkan kita untuk apa? Menjenguknya. Nah, samping kita menjenguk itu, maka di sana ada rasa ikatan saudara kita. Ya. Nah, padahal apa lagi? Kita bersilaturahmi. Kita doakan mereka. Doa juga udah ibadah. Inilah. Kemudian saudara, Nabi katakan yang terakhir, wa iza mata fa'atba'hu. Apa jika dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Nah, jadi kalau ada tetangga kita meninggal, kita ada perintah ya mengiringi si mayit untuk dikebumikan. Ya, apa faedahnya? Kita saudara mengikuti atau mengiringi si mayit yang akan dikuburkan. Sampai di kuburan kita akan ingat bahwa kita bakal mati tuh. Jadi mengiringi orang meninggal dunia adalah merupakan nasihat buat kita. Kata Nabi, kafa bil mauti wa iza. Cukup dengan kematian tetangga kita adalah merupakan nasihat buat kita. Nasihat apa saja? Lihat aja saudara, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, kalau udah meninggal dunia nggak ada yang dibawa. Ya, motor dibawa nggak? Mobil Alphard dibawa nggak? Mobil apa lagi yang mahal-mahal itu ya? Mati nggak dibawa. Istri juga nggak dibawa. Anak nggak dibawa. Kecuali yang mengiringi kita, yang menemani kita di alam kubur, ketaatan kita selagi kita berada di alam dunia. Ya, sekarang ini kita sholat berjamaah. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita jauhkan larangan Allah, jauhkan minuman-minuman keras, jauhkan apalagi berjudi, jauhkan lagi main wanita. Ini yang akan menguntungkan kita. Kapan untungannya? Di dunia kita selamat, ya di akhirat pun akan diberikan balasan pahala oleh Allah. Mari kita bersama-sama ya mencari kelebihan. Kenapa demikian? Kata Nabi, yatba'ul mayyit salasa. 3 lah yang mengikut kita di besok kalau kita meninggal. Ya, ayah ahli kita ngikut, kendaraan kita dibawa untuk pergi ke sana. Ya, nanti kita dua kembali, kata Sabi, 1 temani kita apa? Amal ibadah kita. Makanya oleh karena itu ayo bareng-bareng kita kumpul di masjid, cari ibadah dengan kemampuannya ada, berupaya untuk takut karena Allah ingatkan buat kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Orang yang beriman,
takutlah kalian kepada Sang Pencipta. Siapa? Allah yang maha besar, Allah yang maha bisa, Allah yang maha gagah, Allah yang maha mulia. Kita ini milik Allah, bumi ini milik Allah, kita bakal kembali kepada Allah. Cuma Allah bilang, lu gue jadiin di bumi ini nggak ada lain hanya untuk taatlah kepadaku, nggak ada lagi. Itu semua Allah udah siapin, makanan, buahan, semua Allah siapkan buat kita. Tuh, makanya jangan sampai kita rugi hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan, ya, "Baman tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Orang yang pikirannya dunia mulu, enggak mau mikirin akhirat, ya enggak, ibadah enggak, cari kekayaan doang, kata Allah dia akan ditempatkan kembalinya di neraka. Nah, itu yang perlu kita tahu. Tapi beda, fa amma man maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan keagungan Allah, dia taat perintah Allah, masuk masjid dia sholat, bulan Ramadan dia puasa, ya, dia jauhkan segala larangannya, main wanita juga lah yang dilarang dia jauhkan, maka kata Allah dia akan kembali diberikan tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari masing-masing, udah kita dengar begini, saya membacakan, ya mudah-mudahan yang baca ada perhatian, yang dengar perhatian. Ya, kalau ini bagus, bawa pulang, ajak istri kita, kasih tahu istri kita, anak-anak kita supaya selamat, diri kita, istri kita, anak kita daripada api neraka, karena ini merupakan peringatan dari Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga anakmu, ya daripada api neraka. Ya, nggak usah terlalu melihat yang lain dah, orang lain biar kaya, yang penting kita punya duit. Ya, mau beli baju bisa, ya nggak, mau makan bisa, mau beli beras bisa, mau beli motor ada duitnya, mau beli mobil ada duitnya, itu aja dah cukup kita, nggak usah berlebihan. Ya, jadi kalau punya duit tean disimpan, ya mati nggak ada faedahnya. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Kamu sudah surat sunnah? Ayo berdiri. Ayo. Nah, 2 rakaat. Ini doain dia baru masuk Islam. Ya, bapaknya pendeta, orang Kristen. Mudah-mudahan dia dibukakan hatinya terang, gampang, mudah untuk menerima pelajaran. Ya, di sini udah kita didik, diajarin, mudah-mudahan keislamannya kuat. Maka baca Fatihah buat orang tua kita dan buat saudara-saudara sampean yang ada di sini, dan buat keluarga besar orang-orang yang menyumbang masjid. Ini saudara, tiap hari ada orang menyumbang nih, ya enggak? Ya, ada yang 2.000 perak, 5.000 perak, ya, yang dia keluarkan duitnya bukan buat orang lain, buat dia diberikan pahala. Buat apa itu duit? Buat listrik, kepentingan, ya, ada di masjid, kebersihan dan segala-galanya. Nah, itulah saudara, mudah-mudahan orang-orang yang selalu berbuat baik di masjid ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersedekah, dia berinfak, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat dia meninggal dunia, catatan sudah ada diberikan Allah kepada mereka, maka dia akan baca Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca tuh hasil kerjamu, hasil infakmu, ya, beribadahmu udah kelihatan saudara. Mudah-mudahan kita semua ini berusaha untuk mengerti dan takut kepada Allah, sadar kita bahwa setelah mati ada kehidupan lagi nanti di akhirat. Al-Fatihah.